lewatan juga, yaitu cara meresponi janji Tuhan. Kita melihat dari pembacaan kita tadi itu, di ayat pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Lalu setelah itu Tuhan berfirman dan memberikan janji-janjinya kepada siapa? Yosua. Di ayat ini kepada Yosua, karena Musa telah mati ya. Kepada Yosua. Bahkan dikatakan di situ, setiap tempat yang akan dipinjam oleh telapak kakimu berikan kepadamu, ya kan? Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana ini sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang itu, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Bagaimana supaya Yosua bisa mengalami janji itu? Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ. Dari ayat 6 juga sudah disiapkan di situ. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan diulang-ulang terus di situ. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan mengatakan ini kepada Yosua? Karena untuk menuju tanah perjanjian itu, dia melewati proses. Ada proses di situ. Kalau dia tidak kuat, tidak teguh hatinya, tidak punya komitmen, ada kemungkinan dia akan mundur. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, milikilah komitmen yang kuat, teguhkan hatimu. Orang yang punya komitmen, dia tidak akan goyah. Sekalipun proses masuk, dia memasuki proses. Ya toh, kadang naik gunung, kadang ke lembah, sekalipun aku jadi lain ada nadanya ya. Dalam lembah kelam gitu kan. Artinya apa? Berjalan itu tidak mulus. Tuhan katakan di situ, kuatkan dan teguhkan hati, supaya engkau tidak mudah putus asa, tidak supaya engkau tidak mundur. Kita harus memiliki komitmen, kekuatan, keteguhan hati. Karena apa? Kecenderungan manusia ini akan berpikir ke masa yang lalu, lampau, langsung membandingkan dulu, ya kan? Dulu. Nah sekarang yang dihadapi seperti ini, Tuhan. Ya. Yang berikut, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, bertindaklah hati-hati. Apa kebalikan bertindak hati-hati? Ceroboh. Cepat mengambil satu keputusan. Firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati, hati-hati dalam mengambil satu keputusan. Analisa dulu persoalannya, selidiki dulu, jangan langsung ambil keputusan. Terkadang manusia ketika dia berhadapan dengan masalah langsung mengambil keputusan karena emosinya yang berikut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau tidak karena kekuatan hati, keteguhan
kalau tidak bertindak dengan hati-hati, mungkin jauh sebelumnya saya sudah tidak di sini lagi. Karena apa? Ketika hadir di tempat ini, semuanya serba dari nol. Notabene saya dari zona yang aman, yang sudah punya pelayanan, lalu datang ke sini dengan situasi kondisi harus dimulai semua dari nol. Tidak ada gerejanya. Lalu sudah begitu persoalan demi persoalan banyak. Sempat dari mulut saya katakan, udah. Sampai bangsa Israel, udah ke Mesir, di sana banyak daging, apa segala macam tersedia semua. Saya bilang kepada Allah, udah. Ada orang yang memberikan masukan, suami juga, teman-teman juga yang sudah ada di dalam komunitas mengatakan, apakah itu kehendak Tuhan? Itu menjadi perenungan. Itu kecenderungan kita memang manusia begitu. Ketika daging kita tersakiti, harga diri kita tidak dihargai, direndahkan, langsung hati kita ini berontak. Kita katakan, ini bukan tempat saya mau pulang. Itu manusianya kita. Kecenderungannya seperti itu. Tapi ketika kita ada di sekeliling orang yang tepat, maka akan ada pertimbangan. Kata-kata itu terngiang terus. Apakah itu kehendak Tuhan? Saya juga takut, ya toh. Kenapa Tuhan izinkan saya sudah sampai di sini lalu minta pulang? Kalau tidak, kan sebelumnya nggak usah diizinkan Tuhan sampai ke sini, ya toh. Ini sudah datang di sini lalu minta pulang. Hanya karena masalah dagingnya kita ini tersakiti, mungkin iya, perasaan kita mungkin tersakiti iya, lalu kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Parameter kita di dalam bertindak harus firman Tuhan. Karena kalau parameter kita mungkin firman Tuhan, maka tindakan kita pasti tidak salah. Ketika engkau sedang dalam masalah, ketika engkau sedang dalam emosi, jangan mengambil satu keputusan apapun. Tetapi tenangkan hatimu, berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Setiap keputusan yang salah pasti ada risiko, ada konsekuensinya. Kalau kita lari dari masalah, kita akan diperhadapkan kembali dengan masalah. Karena apa? Kita belum lulus. Lalu yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-7, bagaimana kita meresponi janji Tuhan supaya kita mengalami janji-janji Tuhan itu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa itu? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti cara Tuhan, ikuti jalan-jalannya Tuhan, jangan jalanmu sendiri. Raja Saul, dia ikuti jalannya sendiri. Dia tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu dia ambil caranya sendiri, jalannya sendiri. Akhirnya apa? Dia ditolak. Akhirnya dia tidak menjadi raja. Padahal tindakannya sepertinya secara manusia bagus ya, dia mengambil alih. Tapi itu bukan tugasnya. Biar dia mempersembahkan
persembahkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ketika Musa sampai ke tanah Kanaan. Tidak, dia hanya bisa memandang, dia tidak sampai. Salahnya di mana? Padahal dikatakan Musa itu seorang yang lembut hatinya. Tapi ketika suatu masalah terjadi, air tidak ada, bangsa Israel sudah bersungut semua. Lalu dia katakan, Tuhan, ini bangsa Israel ini bagaimana, ini begini. Lalu Tuhan katakan, ngomong kepada batu itu, keluar air, nanti keluar. Tapi yang dilakukan apa? Dia ngomong tidak? Tidak. Dia pukul, mungkin dia emosi, dia melihat bangsa Israel. Bah! Itu caranya Tuhan tidak. Tuhan sangat menjaga kekudusannya. Kalau mau dipikir dia sudah bersakit, dia sudah memandang ini tanah perjanjian. Akhirnya dia tidak sampai. Hanya gara-gara kesalahan sedikit pun. Akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Sedikit pun kesalahan ada konsekuensi. Dulu itu kondisinya seperti itu. Dalam hati apa yang mau saya cari di sini, gitu kan? Keluarga pulang, di sana berapa jemaatnya? Ya, masih satu keluarga. Hah, kalian pergi ke sana, mau makan apa di sana? Di sana juga kekeringan, busuk lapar. Ini kan suara-suara iblis dong, yang ingin menggagalkan janji Tuhan kepada kita. Padahal Tuhan sudah berjanji. Kenapa kita tidak sampai menerima janji itu, tidak mengalami janji itu? Karena kita mundur sebelum menerima janji itu. Karena yang kita pikirkan daging kita. Apa dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang pertama katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Supaya kita kuat. Oh ya, janji Tuhan begini. Yes, gitu. Sekalipun yang secara manusia di depan kita saat ini, hal-hal yang mungkin secara manusia Tuhan ini tidak mungkin. Tapi yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Perkatakan firman Tuhan juga dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Coba kita lihat ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kita akan memakan buah hasil dari apa yang kita katakan. Katakan hal yang negatif, berarti kita memakan hasil yang negatif. Kalau kita katakan hal yang positif, kita memakan hasil yang buah yang positif. Nah, kalau sekarang mungkin kita perhatikan anak-anak kita, mereka memberontak. Lalu kita bilang, ini anak dong, ini kesun bisa ini. Cek kata-kata kita. Coba kita renungkan. Kita cek kata-kata kita terhadap anak kita. Apa yang kita perkatakan kepada anak kita. Keseringan apa dibilang ke anak? Dasar bodoh. Akhirnya bodoh lagi. Cek kata-kata kita.
kebanyakan para orang tua sangat tidak menjaga itu. Setelah beberapa lama, ini anak, kenapa kok ini setengah mati begitu ya? Susah sekali. Kita cek kata-kata kita kepada anak. Karena anak-anak itu dibentuk dari keluarga. Dan fondasi itu harus ditanamkan kuat-kuat di dalam keluarga. Apa yang kita tanamkan kepada anak itu, ini sangat penting. Supaya apa? Besar dia tidak menyusahkan hati kita. Besar dia akan menjadi anak yang membanggakan hati orang tua. Senang nggak kalau anak-anak membanggakan hati kita? Senang ya pada orang tua ya. Apalagi Tuhan. Kita baca lagi tentang perkataan. Kita baca Bilangan 14 ayat 28. Kalau kita sudah dapat, kita katakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan dilakukan di hadapanku, akan dilakukan kepadamu. Apa yang kamu katakan akan dilakukan di hadapanmu. Siapa yang bilang ini? Tuhan loh. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel yang usia 20 tahun ke atas semua lenyap. Tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan yang usia 20 tahun ke atas. Karena apa? Kata-kata mereka kan ingin kembali terus kembali, tidak mau masuk ke tanah perjanjian itu gitu. Dan karena kedegilan hati mereka, akhirnya Tuhan katakan, apa yang kamu katakan itu yang akan dilakukan. Yang negatif saja bisa terjadi, ya dong. Apalagi hal yang positif. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita memikirkan hal-hal yang positif. Dikatakan, renungkanlah siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan siang dan malam? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita renungkan. Ketika merenungkan itu, maka yang ada di dalam pikiran kita firman loh. Bukan lagi memikirkan hal-hal yang duniawi ini. Kalau kita sudah tidak merenungkan firman itu siang dan malam, yang terjadi apa? Kita mulai cemas. Kan karena melihat situasi di sekeliling kita, toh? Kita mulai cemas. Kita mulai takut, kita mulai khawatir. Beras makin lama makin mahal. Semua makin mahal. Kalau kita melihat situasi itu, pasti akan yang terjadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana ini ke depan? Padahal Tuhan sudah berjanji, Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita renungkan terus-menerus, iya ya, sekalipun kondisi seperti ini, Tuhan bisa mampu memberkati kita. Susah nggak sih Tuhan memberkati? Tidak.
Amin. Kita harus kapasitas kita ini dulu layak nggak menerima itu. Kita tidak mempersiapkan diri kita, kapasitas kita, bagaimana Tuhan mau memberkati situasi kondisi anak-anak muda sekarang. Bagaimana masa depanku Tuhan kalau hanya begini-begini saja terus menerus. Orang tua mungkin berpikir ketika kita mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, lalu dia bilang, berapa sih gajinya itu? Apalagi gereja kecil seperti itu. Iya toh. Karena yang dipikirkan orang tua ini hal-hal yang duniawi. Dia tidak memikirkan bahwa sumbernya itu Tuhan yang kita layani, yang punya segalanya. Jangan lihat saat ini. Ketika engkau setia, kamu akan menerima janji-janji. Amin. Kalau kapasitasmu sudah siap, berkat itu akan mengalir. Saya rasa kadang-kadang, Tuhan, saya kok mengikuti keberuntungan, keberhasilan terus ya Tuhan. Siapakah aku ini? Kadang-kadang begitu. Tapi memang itulah janji Tuhan. Ketika engkau tetap kuat, bertindak hati-hati, ikuti caranya Tuhan, perkatakan hal-hal yang positif, renungkan firman itu siang dan malam. Janji Tuhan mengatakan engkau akan beruntung. Amin. Bukan saya yang ngomong nih, firman Tuhan nih. Engkau akan berhasil dan beruntung, dan engkau akan menikmati janji-janji. Jangan lihat situasi yang sekarang ini, yang merasa mungkin berpikir, aduh Tuhan bagaimana masa depan. Sekalipun kadangkala diizinkan mengalami itu, tapi untuk supaya mempersiapkan menerima yang lebih besar, supaya ketika kita mendapatkan itu kita tidak sombong. Kita ingat dulu siapa kita. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita, hati kita terenyuh. Dulu saya mau mengalami janji-janji Tuhan. Pertama tadi apa? Ya, buat teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindak hati-hati. Yang ketiga, keempat, yang kelima, renungkan. Karena apa? Ketika kita merenungkan, maka itu terserap di hati dan pikiran kita. Maka ketika hati dan pikiran kita firman Tuhan, maka tindakan-tindakan kita juga sesuai dengan firman Tuhan, bukan tindakan-tindakan yang menyakiti. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita tetap kuat menjalani hari-hari kita, sekalipun ada gunung, ada lembah, ada masalah, tetap pegang janji firman Tuhan. Tetap perkatakan janji firman Tuhan itu di dalam hidup. Kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Jangan lihat situasi yang saat ini, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan nanti menyatakan kasih-Nya, menyatakan janji-Nya atas hidup kita. Oleh sebab itu, anak-anak muda tetap setia ikut Tuhan. Jangan lihat yang sekarang ini, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak begini. Tetaplah setia ikut Tuhan, tetap memiliki komitmen terus melayani Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyah imanmu. Ikutilah cara Tuhan, maka janji-janji itu akan kita terima. Amin.